Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Saiful Hardi, NRP 15/2018 Di sini saya akan membuat suatu tutorial untuk membuat aplikasi berbasis database atau menggunakan database, aplikasi yang menggunakan database. Di sini soalnya adalah aplikasi yang bertema rumah sakit. Bisa dilihat di sini di soalnya kita membutuhkan di satu database ini kita membutuhkan 4 tabel yang mana tabel tersebut terdiri dari dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Langsung aja kita buat database-nya terlebih dahulu sebelum membuat programnya. Di sini saya menggunakan Heidi SQL untuk membuat database-nya dengan protokol MySQL. Sebelumnya pastikan MySQL-nya sudah menyala. Di sini saya menggunakan exam. Lalu langsung saja kita buat database-nya. Klik create new pada ID-nya, kemudian klik database. Karena di soal ditentukan nama database-nya yaitu rs_nrp, jadi kita buat rs_136. Oke, kemudian pilih rs yang ini, kemudian kita create new untuk tabelnya. Tabel di sini ada dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Kita buat dokter 136. Di dokter ini ada apa aja? Di dokter ini dokter mempunyai ID, yang mana ID-nya kita buat integer saja supaya bisa kita gunakan fitur auto increment. Sini allow null-nya kita uncheck karena ini digunakan sebagai primary key. Lalu selain ada ID, di sini juga ada nama dokternya, nama dokter 36. Sini tipenya adalah varchar dan panjangnya adalah umumnya adalah 50 dan defaultnya kita nolkan saja dan launnya kita uncheck. Kemudian selain itu ada bidang. Jadi dokter ini bekerja pada bidang apa? Bidang jantung, spesialis gigi, atau yang lain. Bidang 36. Kita gunakan varchar, tidak usah terlalu panjang, 30 saja. Selain ini apply. Lalu di sini kita tambahkan lagi tarif rs_36, yang mana tipenya adalah integer. Sini defaultnya 0, jadi tidak apa-apa. Nah, di sini ID-nya kita buat menjadi primary key. Setelah kita buat primary key, kita simpan. Untuk tabel pertama. Kita buat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel pasien 136. Lalu pasien mempunyai ID pasien 136. Kita gunakan integer lagi, allow null kita uncheck, defaultnya kita auto increment. Kemudian ada nama pasiennya, nama pasien 136. Kita gunakan jenisnya varchar 50 seperti biasa untuk nama. Sini no default. Kemudian ada PW atau gender. Saya gunakan di sini si kolom PW nya saja karena gender mah bisa
dimunculkan melalui programnya. Jadi kita buat fieldnya pw136, jenisnya itu adalah enum. Nah, kita pilih si lengthnya itu, kita pilih W dan P, pria atau wanita. Lalu ada usia 136. Kita gunakan usia, untuk usia itu varchar saja lah ya. Oh my bad, salah, integer saja. Jadi ID pasien kita jadikan primary key, tentu saja. Lalu kita save. Salah, ada kesalahan di sini. Defaultnya jadi no aja. Save, berhasil. Kemudian bikin lagi tabel ruangan 136. Di ruangan kita lihat ada kode ruangan, kode saja, kode 136. Data type-nya integer, kalau nolnya kita uncheck, no default. No defaultnya kita jadikan no default sajalah, misalnya. Tambah lagi nama ruangannya, nama ruangan 136. Kita gunakan varchar seperti biasa, tidak usah panjang-panjang, cukup 20 saja. Kalau nolnya kita uncheck, kita add lagi, ada kelas 136. Kelas ini ada VIP, ada kelas 1, kelas 2. Jadi kita tidak bisa gunakan integer, kita gunakan varchar saja, karena bisa menggunakan angka dan huruf. Di sini ada kita masukkan panjangnya, itu kira-kira saja 4 lah ya. Kita tambah lagi tarif. Nah, untuk tarif ruangan 136. Sini kita gunakan integer saja. Integer, defaultnya 0, boleh. Kita jadikan kode ini sebagai primary key. Kita save. Lalu tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi 136. Di sini memuat antara lain ID transaksi, ID trans 136. Tipenya adalah integer, allow no, kita no defaultkan saja. Untuk yang kedua kita selanjutnya kita buat, karena di sini di tabel transaksi ini memuat data-data dari 3 tabel yang lain gitu ya. Kita lihat di sini di transaksi itu ada pasien, yang mana pasien ini ada di tabel pasien, nama pasien ini. Jadi kita panggil saja melalui ID pasien. Kemudian ada dokter, kita juga panggil melalui ID dokter, dan ruangan, jadi kita panggil lewat kode ruangannya. Jadi yang kita masukin di sini adalah ID transaksi pertama, kemudian ID pasien, pertama ada ID transaksi 136, kemudian ada ID dokter 136 yang merupakan integer. Lalu nolnya kita uncheck. Kemudian ada ID pasien 136, sama ya, integer. Kemudian ada kode ruangan 136.
Kemudian untuk visit dan inap kita buatkan, tapi total biaya kita tidak usah buatkan karena bisa kita lakukan di programnya saja supaya terisi otomatis dengan cara on calculate. Sini kita buat visit 136 yang mana dia adalah integer juga. Sepertinya semuanya integer ya. Kemudian inap 136 integer semua. Kita save dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi. Di sini ID transaksi sebagai primary key-nya. Kemudian ID dokter ini kita foreign key kan. Kita tulis saja FK dokter ya. Mana ini untuk key name dari foreign key untuk ID dokter yang reference to tabel dokter. Mana yang kita pilih? Kita pilih ID dokter. Reference tabelnya yang mana? Itu tabel dokter. Foreign kolomnya kita ID dokter juga. Oke. Kemudian pasien juga sama, kita akan hal yang sama. FK pasien, kita pilih saja ID pasien, tabelnya tabel pasien ini ID pasien juga. Satu lagi, ini ada ruangan, kita gunakan kode ruangan, kode ruangan. Sejauh ini seperti itu gambaran dari database untuk aplikasi rumah sakit ini. Setelah itu kita langsung saja ke membuat programnya dengan Delphi. Supaya terlihat lebih rapi, saya menggunakan data modul ya. Sini untuk menyimpan komponen-komponen database, komponen filter, export, find, terus datasetnya, data source, Z-query kita gunakan di sini. Pertama-tama kita masukkan komponen Z connection 136 kita gunakan namanya con 136. Oke, ini sebagai penghubung antara aplikasi Delphi ini dengan database-nya. Kita masukkan nama database yang tadi. Database yang tadi itu rs_nrp saya 136. Kemudian hostname-nya kita masukkan localhost. Dengan password saya tidak menggunakan password, dengan port 3306 yang tertera tadi pada exam-nya. Kemudian protokolnya kita gunakan MySQL. Untuk usernya kita gunakan root untuk saya ya. Kita masukkan Z-query. Z-query ini kita namai Z-key sesuai dengan tabel. Ada 4 tabel, kita gunakan 4 Z-query. Pertama kita gunakan Z-query dokter. Z-query dokter 136. Kemudian Z-query pasien, Z-key pasien 136. Lalu Z-key ruangan 136. Kemudian satu lagi Z-key transaksi trans 136. Oke, lalu kita masukkan lagi data source agar bisa kita tampilkan di gridnya atau tabel yang ada di aplikasinya. Kita gunakan DS dokter 136. Selalu gunakan NRP di akhir nama karena itu yang disuruhnya. Pasien 136, DS pasien. Sesuaikan namanya ya.
dengan jQuery-nya, misalnya ZQ dokter berarti DS-nya DS dokter gitu. DS ruangan 136. Oke, satu lagi terakhir nih, DS trans 136. Oke, terus lalu kita hubungkan di sini ya, connectionnya kita gunakan font 136 yang sudah kita buat ini, warna hijau. Ini juga sama semuanya 136, font 136 untuk jQuery-nya. Nah, kita isi lagi di sini SQL-nya. Kita isi dengan select all from. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini untuk select all from-nya kita ini kan dokter 136 sesuai nama tabel yang kita buat tadi di Heidi ya. Ini aja kita. Oke. Ini juga kita select all from, itu pasien 136. Oke. Ruangan pula sama, ruangan 136. Oke, untuk transaksi pula seperti itu, select all from transaksi 136. Oke, setelah selesai kita DS-nya kita connect-kan dengan jQuery-nya. DS dokter kita connect-kan dengan jQuery dokter. Begitupun pasien, ruangan, dan transaksinya. Sebelum kita lebih jauh ya, kita data modul ini kita ganti aja namanya biar gampang ya, di DM136. Untuk formnya juga ya, kita ganti saja namanya jadi app136. app136. Setelah itu sebelum kita kemana-mana ya, kita save dulu. Kita save gunakan save all. Kita buat folder baru di sini. Tugas PBD. Kita di sini. Oh, begitu. Tugas PBD. Yes, tadi sudah terbuat. Untuk unit yang kedua ini kan data modul ya, kita ganti saja di DM136. Save. Untuk unit 1 yaitu formnya ya, kita sesuaikan dengan namanya app136. Save. Oh, tidak bisa sepertinya. Data modul sebenarnya tidak tersave ya, dalam 136. Already kita ganti jadi DM_136. Enter. Untuk for app-nya kita ganti aja namanya jadi di sini app berhasil, projectnya tugas 136. Nah, lalu kita setelah ini kita masukkan terlebih dahulu DB grid atau tabel ya. Kita gunakan SM komponen. Kita gunakan DB grid, sesuaikan jumlahnya dengan tabel yang kita buat tadi. Saya namai di sini adalah grid dokter 136. Oke, lalu selanjutnya
Grade pasien 136, grade ruangan 136, yang terakhir grade trans. Oke, lalu kita buat navigator untuk mengendalikan si DB grid ini. Saya percepat saja ya. Lanjut lagi bersama saya. Setelah saya tambahkan navigatornya, dokter, pasien, ruangan, dan transaksi, menggunakan navigator yang sama. Tetapi transaksi bisa kita lihat di soalnya. Untuk transaksi dilengkapi dengan fitur filter, find, export, dan print. Lalu saya visiblekan button dari export, print, find, dan filternya. Bagaimana kita menggunakan fitur find, filter, export, dan printnya? Kita tambahkan terlebih dahulu komponennya. Yang pertama komponen untuk filter. Kita namakan filter trans 136. Oke, kemudian ada find dialect, find 136, find trans 136. Oke, kemudian untuk ekspornya kita gunakan komponen dari max komponen. Kita gunakan yang ini, grid. Kita namai export 136, export trans 136. Oke, untuk printnya kita gunakan komponen dari fast report. Komponen ini pertama kita masukkan report, kita namakan report 136 dengan satu lagi ini datasetnya, DB dataset. Kita namai DB dataset 136. Oke. Lalu untuk komponen filter, propertiesnya kita sambungkan ke jQuery transaksi. Begitupun dengan find ya, kita hubungkan dengan, kalau yang ini untuk dihubungkan dengan data source ya, data source trans 136. Untuk export kita hubungkan dengan DB grid yang ada di form app 136. Jadi kita harus karena tidak ada pilihannya di sini, jadi kita masukkan saja nama formnya. Nama formnya adalah app underscore 136, app underscore 136 dot grid, nama grid transaksinya, grid trans 136. Oke. Tidak ada error, berarti terhubung. Untuk DB datasetnya kita hubungkan dengan data source-nya, yang mana data source-nya adalah DS trans 136. Oke deh. Sebelumnya tadi saya ada yang lupa, saya belum memasukkan record di database-nya, namun saya sudah melakukannya tadi. Di sini ada record dokter, di sini ada 5 dokter dengan 5 nama berbeda, bidang yang berbeda, dengan tarif yang berbeda juga. Pasien juga, ruangan,
Dan berikut transaksi. Transaksi ini kenapa sih ininya isinya cuma angka-angka saja? Sebenarnya ini bukan angka, ini ada namanya. Ini nama dokter. Ini karena kenapa angka-angka doang? Ini ID-nya. Lalu kita munculkan dulu si ininya, data source-nya kita, lalu kita hubungkan dbGrid ini ke komponen data source yang ada di form DM atau data modul. Bagaimana cara supaya muncul di sininya pilihannya? Kita masukkan ke uses-nya, klik 2 kali pada formnya, kita scroll ke atas, uses, kita masukkan nama komponen data modul yang tadi supaya ntar munculnya ketika kita klik dbGrid data source langsung muncul otomatis dm .ds. Klik saja biar cepat. Ini pasien, ini ruangan, kemudian ini adalah transaksi. Begitu pula dengan navigatornya, sama, kita sebutkan juga pasien, kemudian transaksi. Lalu untuk melihat apakah ini sudah terhubung, kita aktifkan saja Z connection-nya, kita true kan, kemudian Z query-nya kita aktifkan. Nah, maka akan muncul semuanya, kita true aktifkan. Nah, semuanya akan muncul. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita baca soal dulu. Kalau kita lihat dari soalnya, kita sudah melakukan dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, yang ini poin 5 sudah, lalu poin 6 sudah. Nah, poin 7, tampilkan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Bagaimana caranya? Kita masuk ke formnya, di form on form create kita masukkan kode seperti ini. Saya sudah menuliskannya sebelumnya. Untuk uang kita gunakan 1000 separator, dengan menggunakan separator titik. Kemudian mana saja yang menggunakan di tabel dari 4 ini yang menggunakan atribut dari harga atau yang berkaitan dengan uang. Di sini dokter, ruangan, dan transaksi memiliki komponen uang. Jadi kita masuk ke data modul, jQuery dokter. Kita skip dulu yang poin 7, kita ke poin 11. Kita perhatikan buat jQuery harus dibuat dengan field persistent. Persistent itu seperti apa? Itu klik 2 kali, lalu add all fields. Yes. Nah, untuk poin 7 yang tadi lanjutannya adalah klik ke komponen atribut atau komponen yang mengandung uang gitu ya. Lalu dicari di sini display formatnya itu untuk pemisah antara ribuannya itu menggunakan titik, kita tuliskan di atribut display format itu pagar, koma, pagar. Begitupun dengan yang
dokter dan transaksi. Pasien, maaf, ruangan dan transaksi. Kita add all semua. Field persistent sudah dilakukan, poin 11 sudah dilakukan, kemudian poin 7 sudah dilakukan, kemudian ke poin ke-8. Di poin 8 ini kita tidak membuat komponen gender ya, atau atribut gender. Kita hanya membuat atribut PW. PW ini yang data type-nya ada enum. Bagaimana caranya ketika kita pilih PW-nya ini ada P, maka si gendernya adalah pria. Begitupun kalau kita pilih W, maka gendernya akan masukkan wanita. Itu kita gunakan fitur on calculate. Kita gunakan di pasien, kita ke pasien, ke zQuery pasien, klik 2 kali, kemudian kita add new field, namanya kita tulis saja rf gender 136, tipenya kita pilih string, dan field type-nya adalah calculate. Oke. Lalu ini ref gender. Oke. Nah, setelah itu kita klik zQuery pasien yang tadi, zQuery pasien. Kita menuju ke event. Kita cari event on calculate field. Klik 2 kali. Maka di sini kita harus menambahkan kode seperti yang saya sudah buat. Kita kopikan ke sini. Jadi ketika kita memilih P, maka value dari gender ini adalah pria. Kita ganti namanya sesuai dengan yang tadi kita buat. Ini adalah rf gender 136, juga rf gender ini pula. Nah, lalu ini nama ini adalah nama dari komponen PW. Kita klik PW nya, lalu kita lihat, samakan ininya, namanya yaitu string field zq pasien PW 136. Nah, yang bawahnya juga sama, kita kopikan saja lah untuk value nya. Case ini juga sama. Nah, poin 8 sudah kita lakukan. Kemudian ada poin yang sama seperti yang kita gunakan di sini, yaitu ada di zQuery transaksi atau tabel transaksi ini. Kita harus memunculkan nama dokter, yang mana kita bisa kita dapatkan dari foreign key yang kita tambahkan, yaitu foreign key ID dokter. Begitupun ruangan, kemudian nama pasien. Kita masuk ke zQuery transaksi, kita add new field. Pertama kita rf nama pasien 136. Tipenya itu string, kemudian field type-nya kita gunakan lookup. Yang mana yang akan kita lookup yaitu zQuery pasien. Kemudian key field-nya adalah ID pasien. Lookup keys-nya adalah ID pasien. Result field-nya adalah nama pasien.
Oke. Kita kasih nama rf nama pasien 136. Klik OK. Lakukan hal yang sama untuk nama dokter dan nama ruangan. Nah, setelah kita tambahkan komponen rf nama pasien, rf nama dokter, rf nama ruangan, lalu kita juga ingin memunculkan total biaya dari transaksi pasien. Di sini kita tambahkan new field. Kita beri nama saja total biaya, total 136 saja, 136. Tipenya adalah integer, kemudian field type-nya adalah calculate. Total 136. Oke. Untuk total ini kita akan menambahkan sedikit kode untuk menghasilkan totalnya. Total biaya ini dihasilkan dari jumlah visit dikalikan dengan tarif dokter dan ditambahkan dengan jumlah inap dikalikan dengan tarif ruangan, lalu keduanya ditambahkan, lalu maka menjadi total biaya. Di sini kita sedikit menggunakan kode untuk di transaksi. The event on calcs, kita buat variabel A, B, C, D, yang mana tipenya adalah integer. Kita lanjutkan, kita sedikit menulis kode di sini. Kita sudah membuat variabel A, B, C, dan D untuk tempat kita menyimpan data dari tarif dokter, jumlah inap, tarif ruangan, serta jumlah visit. Pertama kita untuk A kita klik DM 136. Ini A ini akan saya isi dengan tarif dokter. Tarif dokter ada di mana? Tarif dokter itu ada di jQuery dokter, dan field by name-nya kita isi field by name-nya kita masukkan untuk tarif itu adalah tarif 136 as integer. Kemudian untuk yang B-nya diisikan dengan jQuery tarif dari ruangan. Field by name, tuliskan kolomnya itu tarif ruangan 136 as integer. C dan D nya yaitu DM 96 query transaksi, kita isikan yaitu inap 136 as integer. D kita isikan DM jQuery trans
ya itu adalah visit 136 as integer. Lalu kita jumlahkan. Penjumlahan dari total biaya ini adalah tarif dokter dikalikan dengan visit ditambah jumlah inap dikalikan dengan tarif ruang. Jadi kita masukkan yang tadi total ini, komponennya adalah total 136.2 sama dengan value sama dengan dalam kurung tarif dokter itu A dikali dengan visit itu D itu kurung, dan tambah dalam kurung lagi B dikali C, maka hasilnya akan muncul pada value total. Kemudian kita atur dari grid-nya. Di dalam soal pada ID dokter kita memunculkan ID, nama, bidang, spesialis, dan tarif. Ini bisa kita klik 2 kali, add all field. Bisa kita ganti namanya supaya rapi, misalnya ID dokter. Di sini kita ganti nama dengan ID, nama dokter dengan nama. Sebaiknya kita percepat saja. Jadi caranya, misalnya kan ID dokter, di propertiesnya kita ganti title name-nya, title caption-nya dengan ID. Maka di sini hanya tertulis ID saja, tidak ID dokter. Seperti itu saya akan lakukan untuk semuanya supaya terlihat lebih rapi. Nah, berikut sudah saya atur sedemikian rupa namanya dengan cara yang tadi saya lakukan untuk ID dokter. Semuanya terlihat rapih ya. Namun ini belum selesai untuk tampilannya. Kalau kita lihat dari soalnya, nama dan visit berada satu grup dengan dokter, begitu pula nama dan inap ada di ruangan, di grup ruangan. Bagaimana kita mengikuti yang ada di soal? Kita klik 2 kali pada grid-nya, lalu kita pilih mana yang akan kita grupkan. Itu ada di sini untuk grup dokter, yaitu nama dokter dan visit. Kemudian sebelumnya kita klik ini, kita klik grid-nya, kita masukkan bands itu untuk nama yang grupnya dokter dan ruangan. Dokter, nah selanjutnya ruangan di bawahnya, kita tulisnya seperti itu. Oke. Lalu di sini masukkan band indeksnya 0 untuk yang pertama, 0 itu untuk dokter. Lalu untuk yang ruangan dan inap kita masukkan band indeksnya dengan 1. Setelah itu kita masuk ke grid style, bands, direction ini kita menggunakan bottom to top atau top to bottom.
kita lihat saja dulu nanti. Kemudian kita lihat EX optionnya, kita harus mentruekan EO drawbands. Nah, jadi terlihat seperti yang ada di soal. Seperti itu untuk tampilannya sudah selesai untuk urusan tampilan. Kemudian bagaimana untuk navigator dari transaksi. Nah, karena transaksi ini memiliki fitur find, filter, export, dan print. Bagaimana supaya navigator ini bisa diakses? Kita klik 2 kali, kita masukkan kode seperti ini. Saya copy. Nah, jadi kita berikan kode cast button off dari beberapa tombol yang belum, sebenarnya defaultnya adalah tombol ini, tombol CRUD, create, read, delete, update. Sini default, jadi tidak usah memasukkan kode seperti ini. Namun di tabel transaksi kita memiliki fitur find, filter, export, dan print. Kita tambahkan kode seperti ini. Nama dari button yang ada di navigator yaitu export. Nama defaultnya ada SB export. Begitu pula SB find, SB filter, dan SB print. Kita titik 2 kita isikan dengan nama dari komponen yang ada di data modul tadi. Kita masukkan saja dm_136.export trans. Untuk find sama, karena berada di data modul, kita masukkan dm titik find trans. Lalu SB filter sama, masih ada di data modul dot filter trans. Nah, untuk print dm report. Kenapa find dan filter, atau khususnya export lah ya, karena dia beda sendiri dari find and filter. Kenapa dia select? Supaya ketika diekspor bisa memilih aplikasi apa saja yang mau kita ekspor. Misalnya kita bisa milih ekspornya itu ke Excel, atau ke Notepad, atau ke Sublime Text. Kita bisa pilih. Kalau misalnya kita bisa, sebenarnya kita gunakan execute di sini, tapi ketika kita menekan tombol export itu, kita akan langsung diarahkan ke Excel. Defaultnya adalah Excel, seperti itu. Lalu kita tes saja. Untuk ini filter sudah bisa kita gunakan, namun nama ini masih seperti ini, masih ada NRP saya seperti 36. Kita akan rapihkan itu nanti. Oke, filter juga sama, find sama, find filter. Nah, print belum kita atur. Sekarang kita akan mengatur dari nama yang tadi ada di find dan filter. Kita masuk ke filter trans komponen ini, kemudian kita captionnya kita ganti. Sebentar. Untuk cara penulisannya kita masukkan terlebih dahulu misalnya ID trans yang ada di zQuery, nama yang ada di zQuery sesuai dengan ada yang di zQuery transaksi. Kita sama dengankan ID misalnya transaksi, kemudian nama rf, nama doc 136, rf
RF nama dokter 36 sama nama dokter, kemudian RF nama pasien 136, nama, jangan pakai spasi setelah atau sebelum sama dengan nama pasien. Kemudian ada nama ruangan RF nama ruangan 136, tulis nama ruangan. Lalu di situ ada visit 136, visit saja. Ada inap 136, inap saja, inap. Kemudian ada total biaya, itu total 136 sama dengan total biaya. Seperti itu. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk komponen find. Kita coba lihat dokter. Kita bisa lihat inap, nama pasien, nama ruangan dengan nama yang lebih baik. ID dokter ini masih belum kita ubah, sepertinya kita ubah lagi, kita skip saja. Untuk fitur terakhir yaitu fitur print, kita bisa, karena tadi ketika kita klik print masih kosong halamannya, kita atur di sini report 136. Nanti akan muncul window baru, window untuk fast report. Kita isikan dengan memilih report, kemudian data, pilih dataset yang sudah tadi kita pilih, kita buat itu dataset DB data 136 untuk yang transaksi itu. Kemudian kita atur sedemikian rupa dengan menggunakan page header. Page header ini untuk saya akan menaruh sebuah judul, daftar transaksi. Oke. Saya akan atur sedemikian rupa dulu. Untuk memasukkan datanya, kita menggunakan komponen master data, lalu DB dataset kita pilih, lalu kita masukkan satu persatu isinya. Pertama ada ID transaksi, kita akan samakan saja dengan tabel yang ada di aplikasinya, itu langsung ke nama pasien. Nama pasien, bukan, pastikan harus rapat gitu ya, rapat, jadi nggak ada celah supaya terlihat nanti hasilnya rapi. Nama pasien, nama dokter, kemudian ada visit, inap, nama ruangan, karena kelihatannya tidak muat, kita rapatkan, muatin saja. Visit kita kecilkan saja. Untuk nama ruangan kita kecilkan saja. Setelah nama ruangan ada inap, kita kecilkan saja. Kemudian terakhir ada total bayar, kita sebutkan saja
lalu kita bisa sesuaikan lagi ya. Saya akan atur sedemikian rupa. Terlebih dahulu, sebelumnya kita lihat dulu, kita preview. Nah, hasilnya akan seperti ini. Saya akan buat ini lebih menarik. Kita langsung skip saja. Nah, setelah saya edit sedemikian rupa, ketika kita preview akan terlihat seperti ini, lebih rapi, kemudian lebih jelas urutannya. Oke, ini kita save. Kita namakan tugas 136.fr3. Save. Kita bisa close. Nah, kita bisa mencoba menjalankannya. Oke, berjalan dengan lancar. Untuk printnya kita bisa lihat semuanya sudah terdaftar, sudah bisa terlihat dari ID transaksi sampai total biaya. Segitu tutorial dari saya untuk aplikasi rumah sakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.